Pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling heroik dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi. Karena itulah, pada 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Timbulnya pertempuran Surabaya terjadi karena kedatangan pasukan sekutu berisikan tentara Inggris dan Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration yang masuk ke kota Surabaya. Mulanya, pasukan sekutu menyerbu penjara dan membebaskan tawanan perang yang ditahan Indonesia. Mereka juga memerintahkan agar rakyat Indonesia menyerahkan senjata mereka. Namun, rakyat Indonesia dengan tegas menolaknya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya. Brigade merupakan bagian dari Divisi India ke-23. Di bawah pimpinan Jenderal Hawthorne, mereka diberi tugas dari Panglima Allied Forces for Netherlands East Indies untuk melucuti prajurit Jepang dan menyelamatkan para tahanan sekutu. Kedatangannya diterima oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur, Gubernur Suryo. Malabi melakukan negosiasi dengan Komandan BKR, Mustopo dan Suryo. Negosiasi yang awalnya berlangsung pada 26 Oktober 1945 bisa berjalan lancar, di mana kedua belah pihak sepakat saling menghormati dan bekerja sama dalam menjaga keamanan Surabaya. Pada 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata yang pertama antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kontak senjata lalu meluas hingga menjadi pertempuran pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran tersebut, pasukan sekutu mampu dipukul mundur oleh pasukan Indonesia. Beberapa objek vital yang telah dikuasai oleh Inggris pun berhasil direbut kembali oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar pun akhirnya pecah, hingga Jenderal Christison, komandan pasukan sekutu di Indonesia, meminta bantuan Soekarno agar datang ke Surabaya. Ia meminta agar mengusahakan gencatan senjata pada tanggal 30 Oktober 1945. Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin lalu datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian bisa dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun, gaji dan senjata tidak bertahan lama karena terjadi pertempuran lagi. Pada 30 Oktober 1945, para anggota kontak biro berusaha menuju gedung Internasio yang masih menjadi kontak senjata. Ketika itu, gedung diduduki oleh tentara Inggris. Gedung Internasio lalu dikepung oleh arek-arek Surabaya yang menuntut agar gedung itu dikosongkan. Arek-arek Surabaya menuntut agar Malabi dan tentara Inggris menyerah. Kira-kira pukul 20.30, rombongan Malabi yang berada di tempat perhentian tram listrik yang lokasinya beberapa belas meter sebelah utara jembatan itu meledak. Mobil yang ditumpangi Malabi ternyata meledak dan Malabi ditemukan tewas. Tewasnya Malabi berhasil memancing amarah pasukan Inggris. Kemudian pada tanggal 9 November 1945, Maijen Mansur pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum supaya pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata. Inggris selalu mengarahkan semua kekuatan yang dimilikinya dalam pertempuran sengit Surabaya. Untuk menyebarkan semangat juang arak-arak Surabaya, salah satu tokoh pemuda Sutomo atau Bung Tomo mendirikan radio pemberontakan.
Saat terjadi pertempuran di Surabaya, melalui pidatonya yang berapi-api, Bung Tomo memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat melalui radio. Pidato Bung Tomo selalu dimulai dan diakhiri dengan teriakan takbir. Pada tanggal 9 November 1945 pukul 17.00, Komandan Pertahanan Kota Sungkono mengundang semua unsur kekuatan di Surabaya untuk berkumpul di markas Pregolan 4. Mulai dari Komandan Tentara Pelajar, Tentara Keamanan Rakyat, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, Polisi Istimewa, Barisan Buruh Indonesia, TKR Laut, Polisi Tentara Keamanan, hingga Partai Rakyat Indonesia. Dalam pertempuran ini, kota Surabaya dibagi menjadi 3 sektor pertahanan. Sektor barat dipimpin oleh Koen Kiat, sektor tengah dipimpin oleh Mahar Hadi, sektor timur dipimpin oleh Kadim Prawiro Diarjo. Ketika batas waktu ultimatum habis, keadaan semakin memanas dan meledak. Surabaya digempur hampir 3 minggu lamanya dan berhasil dipertahankan oleh para pemuda Surabaya. Setiap sektornya dipertahankan secara gigih para arek-arek Surabaya. Meskipun melawan pihak Inggris yang menggunakan senjata-senjata modern dan berat, pertempuran Surabaya terakhir terjadi di gunung pada 28 November 1945. Tapi perlawanan secara sporadis masih dilakukan. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa yang disebut Markas Kali. Pertempuran di Surabaya telah menunjukkan begitu heroiknya para pejuang kita untuk melawan kekuatan asing. Untuk mengenang peristiwa itu, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.